Timnas Indonesia sukses memetik kemenangan di pertandingan ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhadapan dengan Vietnam, skuad Garuda menang dengan skor tipis 1-0. Timnas Indonesia berhasil unggul di laga ini berkat gol Egy Maulana Fikri di awal babak kedua. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia naik ke peringkat 2 klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Vietnam harus rela turun ke peringkat ketiga. Lewat media sosial pribadinya, Erling Haaland memposting foto dirinya memakai jersey baru Timnas Norwegia. Balutan warna merah, putih, dan biru dari tiap warna dalam detail bendera negaranya terlihat mentereng. Namun postingan Erling Haaland itu jadi omongan warganet di sosial media. Mereka tak sedikit menyebut jersey tersebut mirip seperti benderanya Thailand. Selain itu, tak sedikit juga warganet yang mengomentari kalau jersey baru Timnas Norwegia sekilas mirip-mirip dengan jersey Barcelona. Dani Alves baru menjalani masa tahanan sebulan usai divonis kasus pemerkosaan. Legenda Barcelona itu bisa segera menghirup udara bebas dengan uang jaminan. Alves mengajukan banding atas vonis yang menjeratnya. Dilansir dari Daily Mirror, pria 40 tahun itu diberikan pembebasan dengan jaminan 1 juta euro atau sekitar 17 miliar rupiah usai naik banding. Pengacara Alves, Ines Guardiola, menyebut kliennya bisa segera keluar dari penjara setelah membayar uang jaminan dan menyerahkan paspor Spanyol dan Brazil miliknya. Alves juga dilarang keluar dari wilayah yurisdiksi Spanyol. Kroos sejatinya sudah pensiun sejak 3 tahun lalu setelah Jerman tersingkir di babak 16 besar Euro 2020. Kroos beralasan ingin memberikan kesempatan bagi para pemain muda. Tapi prestasi Jerman yang menukik setelah kegagalan lolos dari fase grup Piala Dunia 2022 dan serangkaian hasil buruk menuju Euro 2024 membuat Kroos berubah pikiran. Dengan comebacknya Kroos, euforia fans menyambut kembalinya Kroos sudah dirasakan. Ini terbukti dengan penjualan jersey terbaru timnas Jerman yang melesat setelah pengumuman Kroos tersebut. Lionel Messi akan absen membela timnas Argentina di jeda internasional akhir Maret ini. Meski tanpa Messi, tim Tango masih punya kedalaman skuad mumpuni. Squawka melansir kedalaman skuad tim Tango di lini serang dengan 3 bomber. Ada Angel Di Maria, Alejandro Garnacho, dan Lautaro Martinez. Belum lagi masih ada Nicolas Gonzalez, Valentina Carboni, Facundo Baunanote, dan Julian Alvarez. Pelatih Argentina Lionel Scaloni bisa jadi memainkan lebih banyak para pemain muda. Dirinya juga harus menemukan formasi terbaik jelang Copa America 2024 pada Juni mendatang. Ada informasi kurang baik datang dari Manchester United. Casemiro dilaporkan nyaris jadi korban malpraktek dokter setan merah. Trivela melaporkan bahwa Casemiro nyaris mendapatkan cedera yang lebih besar. Menurut laporan tersebut, beberapa hari sebelum pertandingan melawan Liverpool, Casemiro mengalami masalah pada sesi latihan di MU. Ia merasakan sakit di bagian otot hamstringnya. Alhasil, ia menemui dokter tim agar ototnya diperiksa. Hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter MU tidak menemukan masalah apapun pada hamstring Casemiro, sehingga sang gelandang diberi lampu hijau untuk bermain melawan Liverpool. Namun setelah pemeriksaan itu, Casemiro masih merasakan sakit di bagian hamstringnya. Alhasil, ia memutuskan untuk memeriksa ke dokter langganannya. Dokter tersebut menemukan bahwa ada cedera kecil di bagian otot hamstringnya. Ia menyebut bahwa Casemiro bisa terkena cedera yang lebih fatal jika ia bermain melawan Liverpool di akhir pekan kemarin. Cyrus jadi pemain teranyar yang menjalani sumpah untuk menjadi WNI. Pria yang bermain sebagai kiper itu diambil sumpahnya di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Kamis 21 Maret 2024. Dengan resminya Cyrus Margono menjadi WNI, persaingan di posisi penjaga gawang timnas Indonesia tentu akan semakin ketat. Apalagi dalam waktu dekat Martin Paes pun akan resmi menjadi WNI. Cyrus Margono merasa percaya diri dengan persaingan ketat di posisi penjaga gawang. Meski ia juga sadar keputusan soal pemilihan pemain tergantung kepada pelatih. Cole Palmer tampil oke di musim debutnya bersama Chelsea. Musim depan nanti dirinya diyakini akan diganjar kenaikan gaji. Dilansir dari Daily Star, performa Palmer yang gemilang bakal jadi kado manis buatnya. Pemain berusia 21 tahun itu dibayangi kenaikan gaji. Cole Palmer kini digaji sebesar 75.000 pounds per pekan atau setara 1,5 miliar rupiah. Musim depan, pemain berusia 21 tahun itu diyakini akan alami kenaikan gaji karena performanya yang oke.
jadi sebesar 150.000 pounds per pekan atau setara 3, miliar rupiah. Juventus disarankan agar melepas Federico Chiesa. Adrien Rabiot dinilai lebih penting untuk dipertahankan. Kontrak Rabiot di Juventus akan habis pada akhir musim ini. Hingga kini kelanjutan masa depan gelandang Prancis itu di Turin masih jadi tanda tanya. Sementara itu kontrak Chiesa di Juventus tersisa kurang dari 18 bulan. Kabarnya Juventus sudah mempertimbangkan kontrak baru yang akan mengikat Chiesa sampai 2026. Namun laporan terbaru dari Corriere dello Sport mengklaim bahwa Juventus mulai ragu untuk mempertahankan Chiesa. Winger berusia 26 tahun itu tidak konsisten dan bermasalah dengan kebugaran karena kerap diganggu cedera. Seiring masa depannya, Massimiliano Allegri yang penuh tanda tanya. Juventus dihubungkan lagi dengan Antonio Conte. Conte pun dipercaya siap pulang ke Turin. Juventus tampil mengecewakan sejak pergantian tahun dalam 8 pertandingan terakhir. Terlepas dari hasil-hasil Juventus saat ini, Massimiliano Allegri kabarnya sudah mantap untuk mengakhiri perjalanannya di akhir musim. Sejumlah sosok sudah disebut-sebut akan jadi penerusnya, di antaranya Thiago Motta hingga Antonio Conte. Di Lipio tak ragu memilih Conte dan ia percaya Conte pun ingin kembali ke klub lamanya. Pep Guardiola memang manajer Manchester City, tapi bagi kapten MU Bruno Fernandes, Guardiola adalah yang terbaik di dunia. Guardiola masih berpeluang membawa City mempertahankan torehan treble-nya musim ini. Jika berhasil melakukannya, maka Guardiola boleh dikatakan adalah yang terbaik sepanjang masa. Hal itu juga diakui oleh Bruno Fernandes yang sudah 4 tahun terakhir menghadapi City Guardiola. Fernandes menyebut bahwa Guardiola memang manajer terbaik di dunia. Tidak diragukan lagi kalau kita membicarakan pelatih terbaik di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, dia adalah pelatih terbaik di dunia. Dia mungkin jadi pelatih yang mengubah wajah sepak bola, ujar Fernandes seperti yang dikutip dari 90 Min. Seperti yang sudah diketahui, MU sedang berburu bek tengah baru. Mereka mencari pengganti Rafael Varane yang digosipkan bakal dilepas di musim panas nanti. Salah satu bek yang santer dikaitkan dengan MU adalah Glaisu Bremer. Tim pelatih setan merah dilaporkan kesemsem dengan aksi ciamik sang bek di Juventus. Tutto Sport melaporkan bahwa MU mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Bremer. Mereka diklaim akan mengirimkan tawaran perdana mereka ke Juventus dalam waktu dekat ini. Silva saat ini sudah memasuki tahun terakhirnya di Chelsea. Ia bisa cabut sebagai free agent di akhir musim nanti. Silva sendiri belakangan ramai dirumorkan akan kembali ke Brasil. Ia digosipkan akan bergabung dengan klub masa mudanya Fluminense. Direktur olahraga Fluminense, Fred, buka suara terkait rumor timnya ingin memulangkan Thiago Silva di musim panas nanti. Ia menyebut bahwa transfer itu akan jadi transfer impian bagi timnya. Berbicara kepada ESPN Brazil, Fred mengakui bahwa timnya punya niatan untuk memboyong Silva. Fred menyebut bahwa Fluminense sangat tertarik merekrut Silva. Mereka terus mencoba untuk membujuknya kembali ke Brasil.